rencana tindak lanjut saya untuk PKB di kelas 2-3 yang saya ikuti selama 3 bulan di Kabupaten Pasuruan tentang pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar sekolah atau KBS, tentang senam kreasi belajar Pancasila. Ini program ini didasarkan kepada kebutuhan untuk memberikan wadah bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka serta untuk mengembangkan kemampuan kreatif dan kerjasama dalam organisasi. Kebugaran merupakan salah satu aspek aktivitas yang ada di PJOK yang perlu diperjuangkan dalam ranah pendidikan dasar. Aktivitas anak yang begitu banyak, baik di rumah atau di sekolah, dan melakukan aktivitas sehari-hari di kehidupan nyata padat, namun mereka harus tetap dalam keadaan yang prima atau bukan. Ini dalam pembelajaran PJOK masih ditemukan peserta didik yang masih mengeluh capek walaupun materi yang diberikan sangat sederhana dan ringan. Ini di pelajaran PJOK saja anak masih banyak yang mengeluh capek, apalagi di pembelajaran yang lain. Terus setiap kegiatan senam bersama pagi di sekolah jarang peserta didik bergerak dengan maksimal. Oleh karena itu saya berkeinginan supaya sekolah kita ini menjadi sebuah tempat di mana peserta didik dapat meningkatkan kebugarannya dengan adanya pembiasaan untuk memenuhi minat dan kebutuhan mereka, menunjang peningkatan kebugaran jasmani. Kita sepakat untuk membawakan senam irama sebagai media untuk peningkatan kebugaran. Tujuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari peserta didik melalui kegiatan senam yang mencerminkan semangat gotong royong, kerjasama, dan disiplin. Yang kedua, meningkatkan kebugaran jasmani dan mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus melalui berbagai gerakan senam terstruktur dan menyenangkan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berinovasi dalam menciptakan gerakan senam yang unik dan kreatif sesuai dengan tema Pancasila. Yang keempat, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kerjasama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bekerjasama, memimpin kelompok dalam merancang dan melaksanakan kegiatan senam, meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik melalui presentasi, demonstrasi gerakan senam kepada publik. Capaian dan langkah-langkahnya, peserta didik kelas 7-9 mampu menjadi agen pembiasaan kebugaran di sekolah. Di pertemuan awal pembelajaran peserta didik menentukan kelompok belajarnya dan berdiskusi mengenai jalannya kegiatan. Diskusi dan membuat kelompok latihan ini selama 1 minggu. Terus pelaksanaannya Selasa dan Kamis, evaluasi hari Sabtu. Ini peserta didik menentukan musik yang akan digunakan dan gerakan yang akan mereka tampilkan dengan norma kesopanan dan boleh menyiapkan budaya di sekitar lingkungannya. Peserta didik bebas berlatih dengan kelompoknya dengan waktu kurang lebih 2 minggu. Nanti akan dibantu oleh fasilitator dan pembina masing-masing kelompoknya. Struktur program dan mitra dalam KBS. Ini Kepala Sekolah Bapak Purnomo Setiaji, seluruh wali kelas 7 dan 9 sampai 9. Pak Arif Tari ini kita juga bekerja sama dengan pelatih tari untuk gerakannya 3 guru olahraga di tim, saya dan Pak Arif, dan Pak Rudi Margono ini sebagai pelatih musik. Kenapa kok dengan pelatih musik? Karena iramanya itu juga butuh keselarasan dengan gerakan, menurut saya dan seluruh anggota KBS. Kapasitas sekolah atau aset, ini asetnya ada manusia. Sekolah memiliki kepala sekolah berpengalaman, memiliki 43 guru, 1 pustakawanti, 7 teknik profesional di bidangnya,
dan sekolah memiliki 720 peserta didik kurang lebih. Dari sisi politik, ada kepala sekolah, kepala desa, dan camat. Ini kita bisa bekerja sama dengan karena lingkupnya kita berada di situ. Finansial bisa dari anggaran dana bos atau mitra yang lain seperti sponsor. Fisik memiliki halaman sekolah yang memadai, satu ruangan perpustakaan yang mumpuni untuk mencari literasi, 2 ruang lab TIK dan lab IPA, memiliki sarana prasarana sekolah, seperti laptop, sistem yang baik. Sosial, kolaborasi dan kerjasama antara peserta didik dengan dewan guru atau wali kelas. Lingkungan alam yang rindang, agama dan budaya, memiliki sentuhan unsur gerak tari dalam senam. Sekolah memiliki program pembiasaan karakter baik yang terlaksana rutin seperti istighosah, doa, asmaul husna. Ini 5S yang di depan, ini masih 3S, saling, senyum, sapa, sholat bersamaan, dan sebagainya. Dan sekolah memiliki akun medsos untuk dipublikasi dan dipasarkan istilahnya untuk program-programnya, biar masyarakat yang lain tahu bahwa kegiatan positif di SMP kita itu banyak sekali. Rencana evaluasinya, pembelajaran, wawancara guru dan beberapa perwakilan peserta didik dari berbagai peran, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembelajaran, evaluasi kinerja tim, refleksi lisan dan peserta didik, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, catatan observasi guru, pengembangan perbaikan perubahan, catatan rencana tindak lanjut guru. Kemungkinan dan tantangan ini pengaturan waktu yang padat dan terbatas. Ini tantangannya terbentur jam hadir ketika sore hari. Jadi kalau saya lihat dari beberapa anak, memang ketika pulang sekolah itu sekolah memang sepi. Biasanya kalau di SMA itu kan pulang sekolah masih banyak anak-anak yang masih berada di sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti latihan ekstra atau yang lain, latihan ekstra atau yang lain. Motivasi peserta didik yang menurun, kegiatan BAUT setelah liburan semester. Ini kan rencana saya memang kegiatan BAUT ini di bulan Januari. Ini anak-anak latihannya berarti saat liburan semester ini yang menjadi tantangannya. Waktu liburan berarti masih menyempatkan latihan. Tentang solusinya adalah memanfaatkan waktu dengan baik, berkolaborasi dengan keluarga, bersinergi dengan sejawat agar termotivasi, manfaat waktu luang dengan baik. Jadi seperti itu tentang presentasi saya di tentang pembelajaran berbasis proyek, modelnya komunitas belajar. Mungkin sampai di sini saya buka nih pertanyaan. Monggo silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Oke, sudah lihat. Untuk kelompoknya ini kira-kira untuk kelompok siswanya itu kan itu apa ya? Pembagian kelompok tertentu. Apa langsung saya jawab dulu? Oke. Untuk ini pembagian kelompok tertentu memang ini kan nanti lombanya kita per kelas. Jadi silakan dibentuk kelasnya itu ada 12 siswa ini yang akan nampil di program saya ini. 12 siswa itu dari kelas itu silakan mau 6 putra 6 putri bisa. Ini kenapa saya tentukan 6 putra dan 6 putri ini untuk
kelasnya agar bisa menampilkan anak biar tidak putri saja. Jadi seperti itu. Kalau mau lebih dari 16, lebih dari 12 tidak apa-apa. Yang jelas pembagian dari jumlah putra dan putrinya itu sama. Oke. Jadi seperti itu Bunda Dia. Ada yang lain? Oke. Apa mungkin kegiatan pembiasaan kebugaran di sekolah ini tuh bisa jadi model keberlanjutan? Jadi nggak hanya di kegiatan selesai, misalnya kan tiap kelompok tadi kan kerjanya tiap kelompok tadi. Iya. Tapi mungkin dalam 1 minggu itu mungkin latihan, jadi biar tetap ada di Kebiasaan, Iya. menjadikan kebiasaan. Ya, ini karena saya juga tentang kebiasaan ini saya laksanakan kalau setiap Jumat sehat juga bisa dilaksanakan. Ini nanti entah itu yang akan memimpin itu kelompoknya kelas ini kita tentukan setiap Jumat sehat itu ya kita laksanakan kelas ini yang nampil dulu dalam 1 semester sudah terpatok kelasnya, kelas apa saja, kelas 7 dulu atau kelas 9 dulu, tidak apa-apa. Ini terpatok seperti itu menjadikan kebiasaan agar anak-anak tidak mudah capek untuk gerakannya. Jadi kenapa kok saya memilih ini? Gerakannya simpel, melatih anak-anak. Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan gerakan senam itu, nanti di kelas pasti tidak akan tingkat kebugarannya meningkat. Intinya seperti itu. Monggo kalau gurunya juga ikut. Dari yang lain kurang satu pertanyaan, monggo. Oke, monggo. Nanti yang dilombakan berapa anak sendiri ya? Iya. Yang akan dilombakan ini kan ada waktu 1 minggu sebelum pelaksanaan di HUT. Rencana saya ini pelaksanaan HUT di SMP ini saya terapkan ini. Berarti ada 1 minggu anak-anak liburan itu bisa anak-anak dipakai untuk latihan itu. Jadi dalam waktu 1 minggu sebelum pelaksanaan lomba tersebut. Jadi seperti itu. Bisa dibuka anak-anak. Oke, gerakannya bebas terserah anak nanti bisa referensinya bisa dari YouTube atau video tentang gerakan pembelajaran senam itu sendiri. Semacam SKJ. Oke, semacam SKJ. Atau senam aerobik, senam irama. Jelas dengan penilaiannya ada dari keselarasan dari musik sama gerak. Variasi geraknya semakin variatif itu menambah nilai. Durasinya berapa menit Mas? Durasinya biasanya kalau musik SKJ itu paling lama 5 menit dengan intensitas tinggi. Dan Pemanasan inti sama menutup. Kalau untuk anak-anak 5 menit itu sudah, saya kira sudah cukup. Ada tambahan lagi, Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, terima kasih. Demikian presentasi saya untuk rencana tidak lanjut yang akan saya gunakan di sekolah SMPN 2 Hati ini. Semoga berjalan sukses dan anak-anak juga menjadi anak-anak yang bugar, sehat, jasmani dan rohani. Terima kasih atas waktunya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.